Kita masuk ke bagian pertama nih, stereotip laki-laki di media, konstruksi eksternal melalui lensa media. Konstruksi ini diilustrasikan dengan sangat pas oleh sebuah riset dari Universitas Gadjah Mada. Mereka meneliti media gaya hidup populer kosmopolitan versi Indonesia yang kebetulan punya rubrik khusus bernama Men Corner. Menariknya, rubrik ini secara spesifik membedah karakter laki-laki, tapi untuk dikonsumsi oleh pembaca perempuan. Dari analisis gambar dan teks di rubrik itu, peneliti nemuin ada 4 stereotip utama yang terus-terusan ditempel ke karakter laki-laki. Mereka digambarin sebagai sosok yang suka berbohong, pikirannya cuma soal seks, cenderung nggak setia, tapi di saat yang sama selalu dominan dan megang kendali penuh dalam suatu hubungan. Jadi, poin pentingnya di sini adalah pembingkaian media kayak gini tuh ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, ini bikin perempuan jadi punya kecemasan terus-terusan terhadap pasangannya. Tapi di sisi lain, ini juga ngelanggengin standar yang super nggak realistis dan beracun buat laki-laki, yang maksa mereka harus selalu tampil dominan dan kebal secara emosional. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, realitas maskulinitas hegemonik, beban internal yang tersembunyi. Kalau kita bahas soal beban internal yang disembunyiin ini, ada fakta penting dari riset Universitas Negeri Jakarta terhadap anak-anak muda. Faktanya adalah, laki-laki itu nggak terlahir tanpa emosi. Sikap diam mereka bukan bawaan biologis dari sananya, melainkan hasil dari paksaan struktur sosial. Masyarakat kita keliru banget dengan menyamakan kebisuan sebagai bentuk kekuatan. Ujung-ujungnya, laki-laki dibentuk buat nyembunyiin emosinya, bahkan dari dirinya sendiri. Masuk ke bagian ketiga. 3 ruang penekan emosi, di mana emosi dibungkam. Terus, kalian pernah mikir nggak sih dari mana datangnya aturan-aturan nggak tertulis ini? Siapa polisi emosinya? Peneliti mengidentifikasi ada 3 ruang utama di mana emosi laki-laki itu pelan-pelan dibungkam. Pertama, di keluarga lewat pola asuh, kedua di lingkungan pertemanan karena takut diejek, dan ketiga di media sosial. Di ruang keluarga, tekanannya tuh nyata banget. Coba deh dengerin pengakuan salah satu informan mahasiswa di riset tadi. Dia bilang, sebagai anak sulung, saya merasa dibentuk untuk kuat dan menjadi panutan, menyembunyikan emosi demi keluarga. Ini benar-benar bukti seberapa kuat ekspektasi gender yang udah ditanamin sejak kecil. Laki-laki seolah dituntut nelan kepahitannya sendiri biar nggak ngerepotin orang lain. Terus gimana kalau sama sahabat? Kan biasanya kita cerita ya ke teman dekat. Ironisnya, bahkan di tongkrongan sekalipun ada filter yang tebel banget. Riset ini nemuin kalau laki-laki jarang banget bahas perasaan intim mereka. Kesedihan itu nggak disuarakan, tapi justru dialihkan. Mereka cari distraksi lewat ngerokok, ngopi, atau ngebungkus rasa frustasi mereka pakai candaan receh. Semata-mata biar nggak kelihatan lemah di depan teman-temannya. Dan pastinya kita nggak bisa ngelewatin peran media sosial.